Apa sih yang membuat pendidikan itu berimpact besar atau tidak? Betul, konstitusi kita mengatakan anggaran pendidikan 20%. Jadi mari kita lihat, spending 20% dari APBN itu kemana perginya? Ini kita switch topik. Dulu di Aceh tuh sangat tragis kan ya. Nah itu gimana sih pengelolaannya? Yang mungkin bisa menjadi catatan. Iya, mungkin karena suasana sangat tidak menentu. Jadi bukan dicari insinyur paling hebat, bukan dicari ahli sosiologi paling hebat, tapi dicari orang yang begitu ditelepon nggak pakai nawar, ya saya berangkat gitu. Wah. Dan itu terbukti bahwa sikap seperti itu yang membuat tim itu sangat solid. Apa yang bisa menyebabkan banyak sekali partisipasi internasional untuk nolong dan segalanya? Iya, terus terang saja, Halo teman-teman, senang sekali untuk memberitahukan bahwa buku saya What It Takes, Southeast Asia, sudah hadir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini bisa didapatkan melalui books.endgame.id dan di toko buku terdekatmu. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan teman dekat saya, Sudirman Said, selaku Rektor Universitas Harkat Negeri, selaku edukator. Mas Dirman, terima kasih banyak. Mas kita matur nuwun diundang di satu kehormatan. Ya, ceritain deh Mas, perjalanan hidup dari kecil, dari Brebes sampai sekarang tuh gimana tuh? Saya sering menyebut diri saya sebagai anak desa yang bersyukur, karena betul, bukan hanya Brebes, tapi jauh dari kota Brebes, kira-kira 20 kiloan masuk ke kampung. Dan kami itu waktu kecil hampir tidak survive sebagai anak lah, karena kebetulan ayah saya wafat pada usia saya 9 tahun. Kemudian ibu sendirian berjuang untuk membesarkan 6 anak ya. Ibu adalah istri kedua dari bapak yang istri pertamanya wafat, kemudian menikah sama ibu. Jadi kami betul-betul struggle, dan survivalnya itu datang karena numpang dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Istilahnya orang Jawa itu ngenger ya. Dan dari ngenger itu ya belajar kerja, belajar berjuang lah itu. Di beberapa tempat tuan rumah saya, induk semang saya itu sangat keras. Termasuk bagaimana bangunin subuh, kalau bangun telat disiram dengan air segala macam, diajari kerja keras. Jadi barangkali itu yang membentuk sikap atau upaya saya gitu, karena kalau tidak begitu ya nggak hidup, dan kalau tidak ditolong banyak orang juga nggak mungkin survive lah. Nah itu yang membuat dari mulai SD, SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah itu, kalau saya tidak ada sekolah ikatan dinas bernama STAN, mungkin udah nggak bisa sekolah lagi tuh. Juga numpang di satu keluarga di namanya Kapten Sudarno, polisi idealis, mantan Cakrabirawa. Rumahnya sempit, saya tinggal di bagian paling belakang, dapurnya dibagi dua, separuh untuk anak-anak yang numpang. Nah saya datang sebagai pihak yang ketiga, dipandang di atas sudah dipakai orang, jadi saya tidur di kolong itu. Tapi tadi alhamdulillah semua perjalanan itu kita lewati, dan berkat pendidikan maka bisa menaikkan taraf hidup seluruh keluarga. Alhamdulillah itu sesuatu yang sangat saya syukuri lah. Keputusan ke STAN tuh dorongan dari siapa? Saya dulu nggak tahu STAN, tapi lebih pada membaca suara karya, ada iklan disodorkan oleh salah seorang saudara yang guru itu. Di desa kan hanya ada suara karya. Seluruh atas itu tidak menarik perhatian, kecuali bagian paling bawah. Selama pendidikan tidak dipungut biaya itu. Oh itu catch Jadi, phrase-nya. ya udah, ini barangkali jalan hidup gitu. Jadi
Cari yang gratis Kita pula. nggak tahu Stan mau jadi apa, tapi akhirnya kan kita tahu setelah masuk. Luar biasa. Ternyata harus jadi pegawai negeri, ya saya jalani pegawai negeri sebagai auditor BPKP. Hampir 8-9 tahun, terus dapat kesempatan sekolah lagi. Nah ketika saya menjelang sekolah itu, menjelang S2 itu saya memutuskan sepertinya saya lebih baik ke kampus, jadi dosen. For simple reason lah. Tentu ada idealismenya, mulai tertarik pada pendidikan, tapi waktu itu kira-kira kalau saya terus di BPKP, di pegawai negeri, dengan beban adik segala macam banyak, sepertinya kalau mau hidup normal nggak cukup lah waktu itu. Kalau sekarang udah jauh lebih baik. Jadi saya berpikir jadi dosen, dengan begitu sore harinya, siang harinya bisa apa ngajar di tempat lain, apa jadi konsultan part time segala macam. Itu yang make us survive lah sampai. Nah, dilalahnya ketika jadi dosen dan waktu fleksibel itu dapat kesempatan tugas-tugas lain kan. Pernah ngurus profesi, saya pernah jadi direktur eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk 4 tahun lamanya. Terus diundang ke BUMN, masuk ke Pindad, termasuk pada waktu bantu Pak Kuntoro di Aceh juga. Luar biasa. Karena saya punya fleksibilitas sebagai dosen. Dan sekali-kali masuk ke swasta juga. Nah biasanya gini Pak Mas Gita, kalau kerja di pemerintah sudah babak belur, utangnya banyak gitu. Tabungan habis, terus ada tawaran dari swasta, saya ambil tuh. Nah itu waktu untuk recover, beresin utang-utang atau nabung sedikit gitu. Begitu agak napas agak panjang, ada panggilan lagi, masuk lagi ke pemerintah itu. Kira-kira gitu. Mungkin ini mengenang teman kita Pak Kuntoro. Dulu di Aceh itu sangat tragis kan ya. Nah itu gimana sih pengelolaannya? Yang mungkin bisa menjadi catatan. Iya. Aceh waktu itu kan lumayan kompleks ya. Kehancuran karena bencana, tapi juga sosial fabriknya kan hancur-hancuran karena konflik berpuluh tahun. Jadi trust level itu begitu rendah antar masyarakat. Nah, Pak Kuntoro mengambil tugas atau tanggung jawab dalam keadaan seperti itu. Nah, bagusnya adalah ketika tsunami terjadi, memang leadership dari pusat hadir, ditandai dengan turun langsungnya Pak SBY dan Pak JK di lapangan, memimpin operasi awal-awal. Kemudian operasi tanggap daruratnya dipandang sebagai sesuatu yang serius yang menghadirkan begitu banyak pihak termasuk militer luar negeri. Jadi ketika Pak Kuntoro masuk itu sudah ada satu harapan dari masyarakat. Bahkan kalau kita ngomong pada tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu tuh berharapnya untung kepala BRN orang Jawa gitu. Jadi istilahnya itu bisa menjadi penengah dari banyak pihak, kira-kira gitu. Apa yang membuat nggak kepikiran saya waktu itu. Ternyata in hindsight ya. Betul, betul. Jadi campuran antara intuisi sama barangkali juga ketulusan Pak Kuntoro ya. Dan sebelum kita masuk ke Aceh, waktu itu bulan April, itu saya ditugasi Pak Kuntoro datang ke penjara-penjara tuh, Mas Gita. Ke Sukamiskin, ke Lowokwaru, ke Cirebon. Di sana mereka tokoh-tokoh gaman ditahan. Tujuannya kulon nuwun bahwa kita mau masuk Aceh, mau bangun kembali Aceh, dan mohon dukungan kerjasama. Karena pada waktu itu sedang dirintis menuju pada perdamaian. Gitu. Nah, pertemuan itu rupanya sangat memberi makna bagi mereka bahwa mereka diajak bicara, mereka diajak terlibat dalam pikiran-pikiran awal gitu. Jadi Pak Kuntoro menjadi hub dari stakeholders yang sangat beragam dan sangat rumit lah. Dan saya kira yang harus saya ingat terus-menerus dan saya sebarkan di mana-mana adalah dia mulai dengan values. Hari pertama datang ke Aceh, turun di bandara, kemudian kita ziarah di makam korban, terus masuk ke masjid sebentar, sholat tahiyatul masjid lah, menghormati masjid, terus kita ke lokasi bencana di Ulele yang sangat rata gitu. Setelah
diskusi ringan, kemudian beliau mengumpulkan core timnya kira-kira 10 orang waktu itu. Beliau mengatakan begini, saudara-saudara, Anda lihat sekeliling. Hanya Tuhan yang mampu membuat kerusakan sebesar ini gitu. Dan karena itu, kata beliau, hanya Tuhan pula yang bisa mengembalikan menjadi normal. Anda adalah tangan-tangan Tuhan yang diutus untuk membereskan tempat ini. Dan karena itu jangan kotori tanganmu. Do not even think tentang project, tentang korupsi, tentang nyolong, segala macam. Beberapa orang menangis tuh karena kita nggak menyangka bahwa perenungannya sedalam itu. Dan bagi saya itu adalah satu value statement seorang pemimpin yang dijadikan pegangan ketika proses-proses membangun yang sangat sulit itu terjadi. Dan rasanya kita boleh bersyukur karena 4 tahun lamanya PRR bekerja melampaui target dari yang dibebankan, dan oleh lembaga-lembaga internasional dipuji sebagai one of the best reconstruction agency after tsunami 2004, termasuk oleh UN juga mengatakan begitu. Jadi itu juga pembelajaran yang saya dapat sangat bernilai, ikut dalam cerita rekonstruksi sudah tsunami itu. Apa yang bisa membuahkan skenario itu menyebabkan banyak sekali partisipasi internasional untuk nolong dan segalanya? Iya. Pertama tentu memang pemberitaan itu kan waktu itu sangat luas ya, dan waktu itu media mainstream masih sangat berperan. Jadi kalau kita lihat CNN, lihat TV-TV internasional, media-media itu sudah jadi berita yang menyebar kemana-mana. Tapi menurut saya magnetnya adalah what we call credible leadership. Terus terang saja, kalau waktu itu mungkin bukan sejenis Pak Kuntoro, kita tidak mendewakan seseorang. Kalau bukan sejenis beliau yang seorang teknokrat sejati, track record-nya sangat baik, tidak punya cerita lucu-lucu di masa lalu, dan komunikasinya itu kan benar-benar straightforward saja gitu ya. Itu tidak mungkin dalam waktu dekat itu, dari mulai World Bank, UN, International Red Cross, sampai embassy itu betul-betul mengatakan yuk kita komit gitu. Itu di lapangan. Tapi di atasnya kan juga dua kombinasi yang luar biasa tuh. Satunya visinya luar biasa gitu, satu lagi orang praktikal. Pak JK itu kan orang yang hands on gitu. Jadi kombinasi itu barangkali 3 lapis itu menjadi nggak gampang juga. Betul. Dan itu bisa jadi munculnya tidak terlalu sering tuh lak semacam itu. Tapi mungkin proses komunikasinya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan kan. Dan eksekusinya juga bisa. Betul. Saya ingat cara Pak Kuntoro milih deputi itu. Itu mungkin karena suasana sangat tidak menentu. Jadi bukan dicari insinyur paling hebat, bukan dicari ahli sosiologi paling hebat, tapi dicari orang yang begitu ditelepon nggak pakai nawar, ya saya berangkat gitu. Wow. Dan itu terbukti. Mungkin karena yang minta siapa. Betul. Iya kan? Betul. Dan itu terbukti bahwa sikap seperti itu yang membuat tim itu sangat solid, karena itu sampai ujung tuh hampir tidak ada perubahan lah sampai selesai. Saya pergi agak duluan karena saya dapat tugas ikut membantu pemberesan bisnis TNI waktu itu, zaman Pak Tarto jadi Panglima. Ini juga menarik, Pak Tarto ini Panglima TNI yang ngotot untuk membuka Aceh supaya dimasuki tentara asing untuk nolong mereka gitu. Karena beliau mengatakan korban yang masih hidup harus ditolong. Dan karena itu kita persilakan mereka masuk lah, untuk termasuk kapal induk dari Amerika segala macam. Jadi saya kira pada waktu itu landscape leadership itu memang banyak tokoh-tokoh yang decent yang barangkali mempercepat lah tadi trust level segala macam. Tanggal 9 atau 10 Januari 2005 dilakukanlah namanya Tsunami Summit di Jakarta. Yang mimpin Sekjen PBB sama Pak SBY,
Kemudian konon yang dorong adalah Perdana Menteri Singapura. Siap. Dan Perdana Menteri Singapura yang mengorganisir supaya sebanyak mungkin orang datang. Hari itu ada pledge kira-kira 5 billion US. Wow. Dari kebutuhan kurang lebih 10-an. Nah, 10 itu akhirnya kan 2/3 datang dari support internasional, yang 1/3 APBN, kurang lebih angkanya begitu. Apa yang mengurangi komplikasi komunikasi antara Pak Kuntoro sebagai pemimpin dengan atasan dan pimpinan lembaga-lembaga fungsi? Iya. Pertama mungkin secara personal memang di antara mereka sudah saling kenal sebelumnya. Sehingga pada waktu negosiasi mengenai format badan itu, Pak Kuntoro dengan enteng mengatakan, I need this. Saya butuh proteksi dari Bapak, karena saya akan kerja sendirian di Aceh, berhadapan dengan tadi stakeholder sangat rumit tadi. Kemudian saya butuh otoritas penuh. Saya butuh lapor langsung kepada presiden. Saya butuh power untuk hiring and firing orang, karena tidak mungkin menggunakan cara-cara konvensional. Saya butuh sistem penggajian yang berbeda dari sistem PNS pada waktu itu. Jadi kewenangan penuh diberikan. Kemudian Pak SBY come up dengan statement begini pada waktu pelantikan itu. Setelah selesai, Pak Kuntoro, tugas kita sama, membangun Indonesia. Bapak mulai dari Aceh, saya dari Jakarta, karena waktu itu kan baru 2 bulan, 3 bulan kabinet ya. Jadi itu campuran antara kedekatan personal, kemudian keterus-terangan dari si Pak Kuntoronya itu, kemudian meminta hal-hal yang rasional sebetulnya untuk kerja di remote area, kemudian harus berhadapan dengan kompleksitas yang luar biasa. Itu barangkali yang mempermudah mereka itu berkomunikasi, bahkan karena itu kemudian Pak Kuntoro confident sekali menggerakkan tim maupun kiri kanan di lapangan. Ini kita switch topik. Mas Firman sekarang di dunia pendidikan. Gimana ya pandangannya mengenai pendidikan Indonesia sekarang dan ke depan semestinya? Sebenarnya saya nggak pernah lepas dari pendidikan sejak tadi pulang sekolah, mengajar, kemudian saya nggak pernah putus mengajar meskipun terbatas sebagai pengajar. Saya pernah bercita-cita memimpin STAN waktu itu, tapi nggak terlaksana. Pertama, secara fungsi memang itulah cara untuk melakukan mobilisasi sosial. Jadi dengan pendidikan orang naik kelas, terutama orang-orang kayak saya tadi saya ceritakan di depan. Kalau nggak ada pendidikan, nggak mungkin mencapai tingkat-tingkat tertentu. Yang kedua mungkin kita ini agak tanggung, ragu-ragu untuk invest secara sungguh-sungguh dalam urusan-urusan yang sifatnya betul-betul bisa punya impact. Misalnya begini, betul konstitusi kita mengatakan anggaran pendidikan 20%. Jadi mari kita lihat, spending 20% dari APBN itu kemana perginya? Jangan-jangan kita asik kepada aspek-aspek yang sifatnya fisik gitu ya. Infrastruktur, teknologi barangkali beli. Teknologinya belanja, bukan sistem. Tapi apa sih yang membuat pendidikan itu berimpact besar atau tidak? Menurut saya adalah nomor satu para pengasuhnya, para pemimpinnya, para gurunya. Dan itu terbukti mengapa Taman Siswa menjadi tonggak penting, karena ada seorang pamong namanya Ki Hajar Dewantoro, sangat idealis, luar biasa. Waktu itu tentu tanpa perlengkapan apa-apa, tapi karena dorongan sebagai pendidik, maka muncul produk-produk yang luar biasa. Jadi mungkin salah satu isunya adalah apakah kita cukup serius investasi di bidang-bidang yang punya impact gitu. Riset, leadership dari sekolah maupun universitas, kemudian dosen-dosen atau guru-guru. Barangkali malah kita terlalu sering merubah-rubah kurikulum yang sebenarnya kadang-kadang nggak perlu gitu. Nah ini yang dari waktu ke waktu kita selalu di belakang terus dari ukuran-ukuran formal itu, ukuran-ukuran global. Makanya mungkin kalau kita bisa refocusing anggaran yang memang sebetulnya secara konstitusi sudah cukup baik angka itu, tapi lebih kepada software, lebih kepada investasi human capital, itu mungkin akan bisa melakukan
lompatan-lompatan penting dibanding fokus pada hal-hal yang sifatnya fisik gitu. Saya tuh udah cukup sering ngomong mengenai guru. Ini kalau kita lihat jalan dari Sabang sampai Merauke, 88% dari kepala rumah tangga itu nggak punya pendidikan S1. Yeah. Jadi harapan satu-satunya adalah kalau seorang anak yang ninggalin rumah, dia bisa berhadapan dengan guru yang berkualitas kan. Dan saya masih melihat kurang investasi kita di guru yang berkualitas. Apa sih yang menyebabkan ini kok kayak masih belum disikapi secara tegas dan cepat? Atau mungkin sudah kita belum lihat, atau orang awam belum lihat? Yeah. Kita coba bandingkan dengan profesi lain ya. Iya. Begitu merdeka tahun 45, kemudian dibuatlah sekolah militer pertama di Gombong tuh. Iya. Dan cara masuknya tuh sangat bergengsi lah. Jadi dan itu berlangsung sampai tahun tertentu, tradisi akmil dan sebagainya. Jadi elit itu dipilih dengan sangat kompetitif. Jadilah belakangan para pemimpin kan datang dari kalangan militer ketika Orde Baru terutama gitu. Atau dokter. Yep. Menjadi dokter itu tesnya sulit, ongkosnya mahal sih memang. Tapi kemudian jadilah mereka orang-orang yang secara pribadi itu dihormati masyarakat, tapi juga secara ekonomi cukup baik gitu. Tapi mari kita lihat guru. Awal sejarah pendidikan dari kesukarelaan seperti itu. Tapi saya ingat, ini cerita masa kecil, saya SMP kan kecil ya, sekarang juga masih kecil, yang besar hanya perutnya aja. Dipaksa masuk SPG Mas Gita. Dengan alasan kalau kamu jadi guru cepat kerja, terus cepat. Saya nangis karena merasa kok saya dimasukin ke sekolah yang tidak bergengsi ya gitu, seperti itu. Jadi waktu SPG masih ada itu kan, yang masuk SPG itu pertama kawan-kawan lulus SMP itu pengen masuk SMA yang terbaik, kalau enggak SMEA, STM baru SPG gitu. Begitupun pada waktu kita masuk ke perguruan tinggi, IKIP itu kan levelnya kesekian gitu. Jadi kita tidak pernah dengan serius menempatkan guru sebagai profesi paling utama gitu. Baik tadi pola pendidikannya, sistem pendidikan maupun investasi untuk mencari yang terbaik. Barangkali kalau saya sering dengar juga Pak Gita concern soal sebetulnya yang punya daya untuk di scale up itu kan di sekolah. Kalau guru-guru itu dilengkapi dengan tadi attitude, dengan skill, dengan pengetahuan yang baik, saya kira itu akan mempercepat peningkatan kualitas human capital kita. Jadi kalau kita sekarang mau menata ulang, bisa nggak kita membuat sekolah-sekolah guru, sekolah-sekolah dosen itu, yang diambil dengan sangat kompetitif dan dibiayai dengan benar, dibiayai dengan serius, sehingga the core of the core itu kepengen jadi guru itu. Termasuk tadi insentifnya tuh diberikan dengan baik. Mungkin ini akan perlu waktu, tapi saya kira belum terlambat. Kalau kita mau ke sana. Saya menyepakati atau mengamini pandangan Mas Gita selama ini terus-menerus mengkampanyekan betapa pentingnya untuk memproduksi guru-guru yang baik gitu. Menurut saya gitu. Dan gajinya juga harus direkalibrasi. Ya saya selalu ngomong kalau gaji 2,8 juta per bulan tuh nggak akan bisa lah narik talenta-talenta yang terbaik. Dan kesejahteraannya harus dijamin juga. Jadi akhirnya guru dan dosen tuh dianggap sebagai profesi yang last resort sebelum urusan-urusan informal. Jadi kalau tadi dengan sangat serius dan signifikan ya dirubah sistem insentif para pendidik tuh, saya kira suasana ke depan akan berubah cukup signifikan juga gitu. Saya mau singgung perbandingan atau komparasi antara Asia Tenggara atau Indonesia lah dengan Tiongkok. Asia Tenggara dan Tiongkok dalam 30 tahun terakhir tuh luar biasa perbedaannya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan per orang Tiongkok tuh naik 10 kali dalam 30 tahun. Asia Tenggara cuma naik 2,7 kali. Ada beberapa atribut yang menyebabkan under performance-nya Asia Tenggara, tapi yang paling menurut saya struktural tuh
kurangnya investasi di pendidikan dan kurangnya investasi di guru yang berkualitas. Nah, Tiongkok tuh bukan hanya mengedepankan kualitas guru, tapi mengedepankan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dan ini sudah sangat termanifestasi dalam kapasitas mereka memproduksi bukan hanya barang, tapi jasa juga yang technologically sangat inovatif. Mereka tuh setiap tahun bisa produksi 4,5 juta produk STEM, S1, S2, S3. India 2-2,5 juta, Asia Tenggara cuma 750.000. Indonesia 250.000. Amerika Serikat 800.000. Nah ini kan nyambung dengan banyak hal-hal positif, tentunya nggak semuanya positif mengenai Tiongkok, tapi nyambung dengan banyak hal positif yang kita bisa tiru kan. Where do we start? Kebetulan banyak waktu kemarin akhir tahun tuh saya nonton beberapa cerita sejarah termasuk bagaimana Tiongkok jatuh bangunnya, dan ada satu benang merah dari berbagai peradaban besar itu naiknya ketika ketemu pemimpin yang jujur, kompeten, pemimpin yang adil, ketika hukumnya tegak, ketika korupsi diurus dengan baik, ketika partisipasi warga itu. Nah itu juga yang dialami oleh Tiongkok sebetulnya. Kalau tentu yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya gitu. Tapi misalnya bagaimana Deng mereformasi sistem perekonomian, itu kan sangat menarik. Betapa dia mengandalkan para ahli gitu untuk bekerja di bidangnya itu. Dan kalau tengok ke belakang lagi, ada satu masa di mana kekaisaran itu memberi kesempatan pada seluruh warga untuk ikut tes sangat kompetitif untuk menjadi pegawai negeri barangkali sekarang. Tesnya sangat sulit, menyiapkannya bertahun-tahun, dan yang lulus sangat terbatas. Dari jutaan peserta barangkali hanya puluhan ribu yang lolos. Dan orang-orang itulah yang running pemerintah demi pemerintah. Dan ada satu kajian konon, itulah yang membuat satu dinasti begitu panjang. Nah begitu rely on atau tidak lagi mengandalkan para ilmuwan, kemudian turun gitu. Jadi kalau kita refleks kepada kita, sebenarnya kita pernah mengalami itu menurut saya. Yaitu ketika masuk pegawai negeri dites dengan sangat kompetitif dan sangat bersih, tidak ada hengki-pengki gitu. Dulu kita ingat sak kabupaten tuh nunjuk-nunjuk orang yang itu diterima di Akabri gitu. Karena tesnya sangat bergengsi gitu. Jadi satu barisan itu kita membicarakannya ini orang-orang hebat semuanya. Orang-orang di akademi kepolisian, orang-orang di fakultas kedokteran segala macam. Nah sekarang ini kelihatannya agak kendor. Saringan-saringan itu agak kendor karena budaya nepotisme, budaya KKN, budaya titip-menitip segala macam. Bahkan sumber-sumber kader yang merupakan harusnya memproduksi orang-orang terbaik, sekarang jadi sasaran bagi titipan para orang-orang yang punya kekuasaan itu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya mengkhawatirkan. Nah kalau ditanya harus mulai dari mana? Sebetulnya sejak Orde Baru lah, orang-orang ASN ini kan banyak sekali. Sekolahnya tadi mungkin karena beasiswa lewat seleksi tertentu gitu. Dan diikuti dengan pada waktu saya sarjana itu gelombang mengirimkan orang ke luar negeri besar sekali tuh. Apakah lewat pinjaman World Bank, apakah lewat program Fulbright beasiswanya Amerika, lewat pemerintah Inggris, pemerintah Jepang dan sebagainya. Saya pernah ngitung kira-kira jumlah yang dikirim itu 800 ribuan sampai hari ini. Termasuk yang belakangan oleh diaspora dan LPDP juga. Itu sebetulnya adalah orang-orang yang harusnya sedang kita panen gitu. Tadi obrolan kita mengatakan profilnya Xi Jinping, profilnya Deng Xiaoping, profil itu para pemimpin yang melalui schooling yang luar biasa ketat. Dan akhirnya negara mendapatkan manusia-manusia terbaik seperti itu. Tapi kalau mau jujur coba lihat ya. Dulu kita punya menteri-menteri ekonomi seperti Pak Wijoyo, Pak Emil Salim, Pak
Nostalgia gitu. Sangat. Ya, luar Pak biasa. Sadli gitu ya, Hmm. Pak Broto sampai menjelang wafatnya Emil masih Salim. berpikir soal negara, Pak Emil Salim. Padahal waktu itu dia produk dari generasi yang sebagian besar itu masih ketinggalan sekolahnya. Betul. Tapi kita ketemu core Betul. yang akhirnya berdampak pada pembangunan kita. Nah ini kelihatannya mesti dikembalikan. Where do we start? Tadi 4 hal. Kita memerlukan satu era di mana leadership berlapis-lapis itu isinya orang-orang benar. Kita perlu supaya hukum itu tegak kembali. Kita perlu budaya nepotisme titip-menitip itu dihilangkan. Baru bisa muncul gelombang seperti itu. Sekarang mereka di mana? Yang 800 ribu orang itu ada di birokrasi. Mungkin sebagian mereka eselon 1, eselon 2, eselon 3, ada di BUMN, ada di pemerintah daerah, ada di korporasi-korporasi. Kalau ada kesempatan call them, memanggil mereka untuk to serve the country, menurut saya sih itu hal baik. Secara verbal, ini kan sering diucapkan oleh pemimpin kita ya, bahwa kita harus bersatu. Saya kira itu tinggal dilaksanakan saja dan potensi kita cukup baik lah untuk ke sana. Nah, ketika simbol-simbol itu mulai muncul, mungkin kita bisa dorong dari belakang tadi dengan nata pendidikan, nata insentif guru, nata sekolah-sekolah yang memproduksi para pendidik segala macam. Tapi saya setuju satu hal tadi bahwa kelihatannya perimbangan antara STEM dan yang di luar STEM itu harus ditata karena kalau kita memproduksi way too many social scientist gitu ya. Karena katanya begini, kajian McKinsey misalnya, the true developer ya engineer gitu. Nah kita punya engineer berapa? The true economic mover itu namanya para entrepreneur gitu. Nah kita punya jumlah berapa? Nah itu pendidik, ahli STEM, entrepreneur, para engineer itu barangkali yang harus diproduksi dengan sangat serius supaya agenda-agenda pembangunan yang dikarang oleh para pemikir itu bisa dijalankan di lapangan. Terasa kok kalau kita lagi ngobrol sama orang yang belajar STEM dibanding sama yang non STEM. Kalau ngobrol sama orang yang non STEM tuh ambiguitasnya lebih terasa. Kalau yang STEM itu dia berpikirnya binary sekali. Kalau nggak 0 atau nggak 1, ya kan? Dan Xi Jinping tuh dia baru bisa jadi presiden setelah 40 tahun diuji, dikocok, dirotasi ke seluruh Tiongkok. Yang pasti di Tiongkok konten kreator tuh nggak bakal bisa jadi wali kota. Iya kan? Iya. Jadinya mereka nggak ngejar popularitas, mereka ngejar intelektualitas. Ini orang pinter nggak? Dan harus diuji dulu. Kalau dia bisa survive dengan ujian-ujian yang luar biasa, sulitnya multidimensional juga, baru dikasih kesempatan. Nah itu gimana tuh sistem dimanapun lah, bukan di Indonesia aja, bisa. Kadang-kadang kita ini kalau lihat ya terutama 1 dekade belakangan ya, saya pernah ada di pemerintahan dan saya ada di aktivisme, tidak pernah berhenti. Memang kita miss opportunity ini dalam tahun-tahun belakangan karena seharusnya setiap putaran demokrasi itu melahirkan a new perspective of leadership kan. Siap. Seberapapun baik buruknya pemimpin ketika menempati poin baru sebagai starting point baru, pasti akan memunculkan pikiran baru, tim baru, cara kerja baru segala macam. Nah, ini yang kita sedang kehilangan ini. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu mulai dari mana, tapi ada satu cerita kembali kita ngomongin Pak Kuntoro. Kan di Aceh dulu kerusakan begitu dahsyat gitu. Terus datanglah NGO bertanya, Pak kami mulai dari mana gitu. Lu lempar batu aja gitu. You start from there gitu. Setuju. Karena keadaan begitu rusak gitu ya. Saking masifnya. Saking masifnya. Tentu kita tidak seburuk itu. Tapi I think inisiatif apapun sekarang ini baik. Dan saya sering mengatakan pada teman-teman muda aktivis, lu jangan terlalu pesimis karena keadaan yang terlihat rusak itu artinya sedang menunggu kalian-kalian untuk datang. Sama seperti tahun 66 kita menanti Pak Wijoyo CS masuk gelanggang kan, dan
Dan ternyata ketemu Pak Harto memanggil mereka. Jadi bersiap terus menerus, dan jangan berhenti mengasah pikiran. To start from anywhere. Mau mulai bangun sekolah, mau mulai kelompok diskusi di lingkungannya, sampai syukur-syukur bisa menggerakkan sesuatu yang konkret gitu. Yeah. Benar bahwa perubahan itu mau tidak mau memerlukan otoritas formal kalau mau dampaknya besar. Tapi saya boleh agak personal ya Mas Gita ya. Enggak. Desember kemarin tuh saya mengalami perjalanan sebutlah spiritual. Kebetulan ada tugas di Papua ngurus palang merah. Kemudian saya harus ke Aceh pada hari berikutnya gitu. Di Aceh terdampar oleh banjir 3 hari 3 malam. Tapi habis itu memang sudah terjadwal mau ke Kyoto karena urusan kampus. Sudah itu mau ke Roma urusan palang merah. Dan sempat mampir ke seorang teman di Vatikan gitu. Siap. Sudah itu akhir tahun persis setelah Natal. Saya umroh gitu. Jadi sepanjang jalan itu terus merenung sebetulnya bagaimana kita memulai dengan keadaan yang sering dibicarakan teman-teman itu. Menurut saya kita sampai pada kesimpulan ini tidak bisa diselesaikan atau tidak dicari jalan keluar dengan pendekatan politik semata-mata gitu. It has to go beyond politics. Apa maknanya? Menurut saya 2. 1, karena politik sudah overrule segala macam aspek kehidupan. Politik memaksa ekonom berbohong, politik memaksa hukum dipakai sebagai alat kekuasaan, politik memaksa bahkan pendidikan pun harus mengalami modifikasi lah. Jadi harus kembali pada rumusan-rumusan awal para pendiri bangsa. Tapi yang kedua adalah mungkin yang harus kita dorong adalah bukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya konfrontatif, tapi lebih pada kolaboratif, ngajak bekerja bersama, kemudian tidak saling mengeksklud, tapi kemudian saling mengajak. Ayo, kalian punya apa, kita punya apa, kita duduk sama-sama. Sampailah pada satu pikiran bahwa jangan-jangan segala macam masalah yang kita hadapi itu selesainya dengan yang disebut sebagai usaha bersama, gotong royong dalam bahasa orang lama. Dan ini tadi memerlukan kita bisa mulai dari mana saja, tapi barangkali antar elemen itu harus mulai ngobrol gitu, Dan saya kira dengan 80 tahun merdeka, orang seperti Pak Gita, Mas Gita banyak sekali di mana-mana. Mungkin ini waktunya untuk tadi merangkai pikiran-pikiran baik gitu ya, untuk kemudian mengejar. Kita tinggal berapa tahun? 20 tahun ya menuju 100 tahun merdeka. Jadi let's have sesuatu yang mempercepat ketinggalan kita, mengejar ketertinggalan kita untuk 20 tahun ke depan gitu. Saya kalau mikir jangka pendek mungkin bisa stres. Tapi jangka panjangnya saya masih sangat optimis. Mengingat Tiongkok aja dalam satu generasi, dia bisa beranjak dari GDP per kapita $125 ke $13.000 dalam 40 tahunan. Jangan lupa tahun 80-an dia tuh pendapatan per orangnya tuh cuma $125. Hanya karena mungkin nggak satu orang aja, bukan Deng Xiaoping, tapi ada beberapa yang punya common vision, common interest, common practice, common habit. Dan saya sepakat dengan omongannya Bro Kuntoro tuh, lempar batu aja, lu mulai dari situ aja. Dan saya yakin di kode pos dimanapun tuh ada lah satu orang yang lagi berpikir ke arah yang benar gitu loh, untuk Indonesia ke depan. Nah, Tiongkok tuh melewati 3 fase. Yang pertama tuh yang dia sebut revolusi tahun 49. Gontok-gontokan antara nasionalis dengan komunis itu kan beberapa dekade, tapi akhirnya tahun 49 komunis menang. Tapi mereka ngerasa bahwasanya mereka tuh berhasil membersihkan diri, membersihkan jiwanya. Terus tahap keduanya yang diakselerasi oleh si Deng Xiaoping itu adalah tahap infusi. Memastikan bahwa lo kalau masuk partai harus berkapasitas. Keanggotaannya 100 juta. Hari ini, tapi kalau nggak salah 30-40 juta tuh belajar STEM.
kalau udah sampai di standing committee, Iya. Politburo itu udah diuji puluhan tahun dan ininya juga harus tajam. Dan itu termanifestasi dalam kesuksesan kewirausahaan, akademisi, dan segalanya. Iya. Capacity buildingnya nyata. Nah, tahap ketiganya, konsolidasi. Gimana mereka bisa melakukan anti-corruption drive, Iya. meramahkan diri dengan lingkungan, terus juga menurunkan kesenjangan. Nah, ini nyata. Dan infusinya nih kalau menurut saya yang paling keren. Ya, tahun 2024 mereka bisa mendaftarkan 1,8 juta paten. Melebihi kombinasi Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Bayangin, satu negara. Dan Indonesia aja dari awal waktu sampai sekarang kumulatif itu kalau nggak salah 10 sampai 20 ribu paten. Ini Tiongkok 1 tahun aja 1,8 juta. Oh, Itu kan kalau menurut saya cermin dari pendidikan. Iya. Bukan hanya Iya. kualitas, Iya. tapi kuantitas. Iya. Tapi itu dimulai di partai. Jadi kalau kita mau menggunakan pendekatan politik, Tiongkok ada. Kalau mau menggunakan pendekatan non politik, kita juga lihat di Aceh, lempar batu di mana aja. Teknokrasinya tuh mulai dari orang yang nekat, tapi juga mensensnya luar biasa. Saya lihat ada benang merah itu yang diceritakan Mas Gita tadi. Saya tertarik betul dengan munculnya pemimpin China dari waktu ke waktu ya. Itu seperti betul yang kemarin itu perlu dikoreksi. Tapi ada satu apresiasi bahwa they have done sampai level ini, saya meneruskannya gitu. Siap. Itu ada gitu. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau mereka tidak mengapresiasi meritokrasi gitu. Orang dilihat karena kemampuannya, karena kapasitasnya, karena pendidikannya, karena proses political schooling-nya gitu. Walaupun orang membayangkan komunis itu tidak demokratis, tapi masuk ke dalam itu tadi yang dikatakan very demokratik kan. Nggak mungkin jadi sekjen kalau nggak pernah jadi wali kota, nggak pernah jadi gubernur barangkali nggak Iya. pernah. Tiba-tiba lompat tuh nggak ada cerita. Berkali-kali satu dinasti itu menghancurkan yang namanya nepotisme karena lu kagak bisa. Yang ada adalah orang-orang yang dididik dengan baik, disiapkan dengan baik gitu. Jadi kalau kita mau, tadi kan 3 hal tadi, konsolidasinya Xi Jinping, nomor 1 Anti korupsi, anti korupsi, ramah lingkungan, ramah lingkungan dan kesenjangan. Ini kan PR kita yang fundamental. Bangsa kita ini bangsa yang resilient, yang sangat kokoh, sangat tangguh. Digenjot oleh konflik apapun, mereka bisa nyatu kembali dan hidup normal seperti di Maluku, di Poso, di Aceh gitu sekarang. Atau didera oleh bencana berulang-ulang, mereka bisa recover lagi. Tetapi yang jadi isu adalah 3 hal ini yang menurut saya ini adalah sebenarnya penyakitnya elit sebetulnya. Karena kalau ngomong kemampuan masyarakat kita, di sekolahin nggak sekolahin mereka jalan. Bahkan kalau ngukur 95% ongkos bernegara kita dari rakyat, artinya itu kan rakyat diberi beban berapapun, dia bayar gitu. Saya masih ingat APBN-nya Pak SBY awal-awal itu 500 triliun saja. Iya. Sekarang itu artinya 2004-2005 ya. Sekarang 2025, 20 tahun kemudian 3.700 triliun. hampir 4.000. Hampir 4.000. Itu makin ke sini porsi rakyatnya makin besar gitu. Tetapi tadi mengapa yang 40% paling bawah itu tidak beranjak naik? Karena bagian yang 3 tadi. Siap. Kesenjangannya makin lebar, malah kemudian korupsinya makin gila-gilaan. Jadi kita sungguh menanti satu era di mana para pemimpin yang menghargai, mengapresiasi meritokrasi itu muncul. Sehingga bisa betul-betul membariskan resources itu sesuai dengan bidangnya, kemudian menghargai keahlian, menghargai kemampuan, menghargai track record. Seperti halnya barangkali orkestra itu kan begitu ya. Siap. Para pemain terbaik dikumpulkan, terus pemimpinnya menyiapkan partitur, kemudian
silakan mereka bermain. Bahkan kadang-kadang si dirjennya nggak ada pun mereka bisa main sendiri. Saya punya keyakinan kita cukup orang gitu. Iya. Misalnya sering saya guyon, kita hanya butuh 5.550 orang kok. Iya. Masa kita nggak punya gitu. Apa itu? Kalau pemimpin tertinggi bangsa ini namanya presiden bisa memilih 50 orang terbaik dalam ruang sidang kabinet. Kalaupun tidak 50, baiklah 25 gitu. Siap. Itu kepada 50 orang akan dikatakan begini oleh presiden. Para menteri, Anda pulanglah ke kementerianmu masing-masing. Carilah 10 orang terbaik untuk jadi eselon 1 gitu. Pasti mereka cari tuh dan pasti ketemu. Para menteri kepada eselon 1-nya mengatakan, para dirjen, para sekjen, para irjen, kau pulang ke unit masing-masing, cari 10 orang terbaik untuk jadi eselon 2-mu gitu. Kalau kita punya 5.550 orang yang bekerja dengan tadi karakter-karakter yang kita idamkan lah, dan saya yakin secara jumlah akan ketemu gitu. Rasanya gubernur, bupati juga akan mikir-mikir kalau sembarangan. Direksi BUMN juga akan mikir kalau sembarangan. Yang sekarang muncul itu kan seperti perlombaan memperoleh tempat itu. Betul. Tapi di dalam kinerja maupun ekspresi values-nya tidak muncul gitu. Ya. Nah ini yang mungkin butuh pemikiran mendalam bagaimana melakukan satu turning, satu perubahan yang fundamental yang tadi saya sebut kayaknya nggak cukup banyak pendekatan politik kerebutan kekuasaan. Ya. Harus ada revolusi moral kali ya. Ya. Pernah disebut revolusi mental kan. Ya. Moralitasnya mesti dikembalikan, kemudian seperti menata ulang bagaimana struktur pemerintah ke depan, siapapun nanti yang memimpin itu bisa mewarnai. Sebetulnya saya harus mengakui bahwa secara verbal itu yang diucapkan oleh Pak Prabowo terus-menerus kan. Siap. Nah kita menunggu apakah statement itu bisa terwujud dalam tindakan-tindakan seperti itu. Lee Kuan Yew itu dari 65 sampai meninggal itu dia bulet. Kalau merekrut orang tuh berdasarkan 3 atribut. Kompeten, berintegritas, dan harus ada akuntabilitas. Lu mau salah tapi ngaku salah. Tapi kalau lu bener, lu gua kasih medali. Dan dia mengamanahkan setiap orang. Dia mengelilingi dirinya dengan 5 orang. Terus mengamanahkan lu kelilingin diri lu dengan 5 orang. Dengan atribut yang sama. Hampir sama dengan pendekatan yang disampaikan. Saya baca kebetulan beberapa bukunya Lee Kuan Yew. Dan salah satu yang menarik sekali adalah pidato dia ketika baru katakanlah merdeka itu. Ketika meresmikan sekolah pegawai negeri. Judulnya itu A Few Good Men. Ya. Jadi dia bilang Singapura nggak punya apa-apa. Wilayahnya kecil, tidak punya sumber daya alam, di kiri kanan kepepet negara-negara besar. Kalau kita nggak nanam orang, nggak investasi di human capital, ya finish gitu. Dan kuncinya adalah saya hanya butuh sedikit orang, orang-orang baik gitu. Mengapa? Karena orang-orang pintar yang tidak punya integritas itu malah bisa berbuat kerusakan lebih parah. Jadi itu juga value statement dari orang dan terus menerus dijalankan. Saya sepakat tuh. Saya dengar dia belajar dari Deng Xiaoping juga. Dia mengagumi dia Deng tuh selalu dia pernah bilang kalau gue dibandingin sama Deng Xiaoping, gue sih paling ece-ece. Dia bilangnya I will be at the bottom of the totem pole. Deng Xiaoping tuh giant dia bilang. Dan mereka baru ketemu kan tahun 78. Ada yang menarik nih. Ini obrolannya Cak Nur almarhum. Apa sih bedanya misalnya Pak Harto dengan Mahathir waktu itu ya? Sama Lee Kuan Yew gitu. Ini dengan segala maaf. Dua pemimpin itu satu generasi dan cara kerjanya mirip-mirip dan menumbuhkan dalam satu gelombang yang kurang lebih sama sampai titik tertentu. Sampai akhirnya kita ditinggal oleh Malaysia dan Singapura. Bedanya adalah yang dua itu sekolah. Belajar metodologi, belajar membaca dunia dengan baik segala macam. Jadi begitu nyampe, dia tahu bagaimana to run the system. Nah, Pak Harto otodidak menurut pengertian Cak Nur.
Terus saya tarik nafas nih, lihat sekeliling kan. Mengapa dulu Taiwan itu begitu cepat recover dari COVID, bahkan flu burung dulu. Rupanya wakil presiden dan presidennya itu seorang saintis juga. Wakil presidennya mantan menteri kesehatan yang memimpin operasi flu burung pada tahun berapa tuh, zaman Pak SBY. Kemudian presiden Vietnam juga sama, seorang saintis. Begitupun Malaysia tidak pernah lepas dari scholar. Jadi iya mereka politisi tapi background pendidikannya sangat mantap gitu. Iya. Malaysia jangan tanya, Singapura jangan tanya lah. Tapi negara sebaya itu semuanya adalah orang-orang atau pemimpin yang punya latar belakang pendidikan formal yang cukup baik. Bahkan kalau boleh ditelisik lagi, bukan sembarang sekolah tuh. Kita tidak mengatakan yang sekolahnya nggak benar nggak boleh mimpin, nggak. Tapi sekarang ini kita sedang mengalami bahkan kampus dipaksa untuk memberikan gelar-gelar profesor kepada para pejabat yang sebetulnya mereka nggak perlu lagi, sudah punya pengakuan begitu tinggi kok. Jadi akhirnya sekarang makin ada gap antara leadership role sama kapasitas intelektual, kapasitas moral gitu. Kalau cerita Cina tadi ada satu paragraf mengatakan yang digenjot para pegawai negeri Cina pada waktu itu bukan hanya intelektual tapi moralitas, karena mereka diminta menjadi teladan bagi lingkungannya gitu. Luar biasa. Nah, kapan kita mencapai itu barangkali pertanyaan besar yang harus terus-menerus dicari jawabannya itu Mas Gita tuh. Mungkin mengacu ke apa yang mereka lakukan di tahun 49. Mereka merasa yakin berhasil membersihkan diri dari kuman atau kanker. Ya, waktu itu yang disebut ideologi nasionalisme yang diusir oleh komunisme. Ya, Chiang Kai-shek, Mao Zedong kan. Nah, dengan kebersihan seperti itu, mereka bisa melakukan capacity building yang disebut infusi. Dan saya melihat si Tiongkok ini gila-gilaan pembangunan kapasitasnya. Dan ya kalau kita coba curahkan dalam konteks Indonesia gitu, ada gak sih kemungkinan untuk warga atau rakyat di Indonesia tuh lebih mau memilih ahli fisika murni sebagai pemimpin daerah daripada konten kreator yang populer di TikTok? Kalau menurut saya walaupun ahli fisika murni, dia nggak bisa mengartikulasikan banyak hal, tapi yang pasti pengambilan keputusannya itu empiris, berdasarkan data. Nah ini yang kalau menurut saya yang harus ditularkan, dibudayakan. Sedikit ngomong politik boleh ya? Siap. Saya harus mengatakan sebagian penyumbang dari politik atau demokrasi kita yang sedang nyasar ini adalah para pollster yang dulu masuk ke dalam industri ini kan mengaku punya sains, punya ilmu gitu. Tapi kemampuan ilmunya itu digunakan menurut saya dengan misleading. Dan sekarang baru terasa. Maksudnya begini. Kita menghargai metode survei tentu saja, itu kan scientific method juga. Tapi yang missing adalah pollster itu bertanya pada orang awam soal pemimpin yang mau dipilih, soal partai yang mau dipilih. Kan sederhana, kamu kenal apa enggak, kamu suka apa enggak, kamu mau milih dia apa enggak gitu. Tidak pernah ada, karena memang mereka tidak punya kemampuan ditanya soal mengapa milih dia gitu. Nah celakanya hasil pertanyaan atau jawaban dari orang-orang awam yang tidak punya cukup knowledge untuk menilai itu dijadikan alat untuk mempengaruhi publik. Kemudian memilih lah. Maka ketika demokrasi liberal ini sangat marak apalagi diwarnai uang. Uangnya dimulai dari bayar pollster gila-gilaan itu gitu. Memang kita boleh dibilang agak nyasar dari tujuan sebenarnya, karena kan sering disebut demokrasi hanya alat untuk apa? Menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, peranata hukum segala macam. Ini tujuan ini udah ditinggal semua tuh. Yang ada adalah baku hantam mencari posisi berbasis popularitas semata-mata. Maka itu muncul konten kreator lebih populer segala macam. Artis dengan segala maaf, tidak semua artis tuh tidak punya isi, tapi
basisnya popularitas semata-mata. Jadi dari situ ya kita kayaknya perlu melakukan koreksi. Entah siapa yang harus melakukannya, tapi kira-kira kita tetap membutuhkan leadership yang menyadari bahwa Iya. kita ada di situasi itu dan mengembalikannya gitu. Sekarang itu sering jadi bercandaan anak-anak muda lah. Untuk apa sekolah sulit-sulit kalau ujung dari perjalanan ini sudah dicegat oleh orang-orang yang punya hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan-hubungan kekeluargaan segala macam. Itu baik secara vulgar maupun secara implisit dimunculkan. Nah itu menurut saya akan mewarnai mental model kita gitu. Dan we have to do something. Nggak bisa ini dibiarkan karena negeri ini terlalu besar, terlalu penting, terlalu berharga lah untuk terus-menerus jatuh pada keadaan seperti yang kita alami selama ini. How do we do that? Ya mungkin putaran-putaran sejarah masa lalu bisa kita lihat ulang bahwa akhirnya kan perubahan mulai dari orang-orang berpendidikan, dari tukar-menukar ide, dari network, dari pengorganisasian. Saya suarakan pada teman-teman muda, mulailah berserikat, mulailah membangun hubungan-hubungan untuk bertukar ide itu. Karena hanya itu. Dan tadi saya sebut, bila memang kita merasakan ada masalah di sekitar kita, itu artinya solusi sedang ditunggu dan solusinya datang dari para orang-orang berpendidikan itu. Kita nih selalu berbangga diri sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Tapi itu hanya sejauh eksistensi kita untuk mendistribusikan suara. Tapi kita belum bisa mendistribusikan public goods secara bijaksana, termasuk intelek, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, nilai moral, nilai sosial. Saya bahkan akhir-akhir ini agak-agak sambil bercanda berargumentasi bahwa Tiongkok tuh patut disebut sebagai demokrasi. Walaupun ideologinya komunisme atau sosialisme, tapi mereka jauh lebih berhasil mendemokratisasikan public goods. Kesejahteraannya lebih merata. Kesehatannya, ya teman saya kemarin sakit di Tiongkok, MRI, CT scan, dokter dan segalanya sembuh, cuman bayar $4 di rumah sakit umum. Terus juga nilai moral, nilai sosial. Nah ini yang nyata mungkin, balik ke Tiongkok terus, tapi di sana tuh otoritas politik di atas segalanya. Capital nggak di atas otoritas politik. Sedangkan Amerika Serikat, capital atau economic capital itu di atas otoritas politik. Economic capital tuh nyata telah mengkooptasi political authority di Amerika Serikat. Makanya patut disebut sebagai plutokrasi. Karena hanya segelintir pengusaha-pengusaha yang multi-bilioner yang bisa. Singapura, praktek politiknya itu bulat agar money is taken out of politics. Jadi pertimbangan uang tuh nggak ada dalam perpolitikan. Dan itu di undang-undangnya ada. Kalau siapapun mau kampanye itu dibatasi cuman berapa, $3 atau berapa per orang atau apa. Itu konsisten sampai sekarang. Saya rasa ke depan kalau kita mau ngomong politik mengenai Indonesia, kita harus cari akal dari sisi sosial, budaya, pendidikan, apapun lah. Untuk memastikan di masa depan tuh politics is away from money atau money is out of politics. Saya tadi terlintas satu hal ketika menjelaskan bahwa otoritas di atas segala-galanya, ya memang seharusnya begitu. Cuman hebatnya itu kan gini, Mas Gita. Minus soal bahwa dia single party. Tapi sebenarnya dalamnya itu kan is democratic system. Jadi it is working democracy. Sangat meritokratis, sangat demokratis, sangat teknokratis. Jadi orang kemudian kepingin ngambil sederhana kan. Udah nggak usah ada partai lain aja. Sudah nggak usah ada kekuatan lain. Ya barangkali benar bahwa kita sekarang punya terlalu banyak partai. Gitu. Sehingga, tapi dalam iklim, saya sebutnya dalam ekosistem yang public ethicnya itu rendah gitu.
pidato Juronji ketika dilantik kan sangat kita ingat terus-menerus. Siapkan saya 100 peti mati, 99 untuk pejabat yang korup dan 1 untuk saya sendiri kalau saya juga korup. That is also value statement yang terus diikuti dengan tindakan-tindakan nyata gitu. Nah, kita sebetulnya cukup modal untuk sampai pada level seperti itu. Cuman memang sistem politik ini terus-menerus mengalami kemerosotan gitu. Sehingga kelihatannya makin hari sistem ini tidak memberi tempat bagi orang-orang yang tadi yang punya saya mungkin tidak akan lagi menyebut idealisme karena sebetulnya yang dicari realisme saja kok. Siap. Ya kalau orang tidak punya kejujuran terus mau apa lagi ada di public service itu kan bukan idealisme. Kadang-kadang kita suka lucu melihat penghargaan kepada orang berintegritas. Which is itu basic requirement sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin katakanlah kontemplasi, merenung kembali kemudian berpikir agak jangka panjang, apa kita nggak sayang dengan republik yang sudah berjalan sekian puluh tahun, kemudian kita kembalikanlah pikiran-pikiran para pendiri bangsa. 2 kata yang sangat tajam dirumuskan di preambul Undang-Undang Dasar, dikatakan di situ pada alinea ketiga kalau nggak salah. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, rahmat Allah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Mari kita review kembali tuh, apakah 2 kata itu sedang kita jalankan. Yeah. Nah, hanya kalau kita bisa kembali pada value tadi, mungkin tindakan-tindakan pragmatis seperti Pak Kuntoro, tapi dipandu oleh satu value system yang baik gitu. Sekarang kita lagi ribut soal pilkada langsung atau tidak langsung. Mungkin soalnya bukan langsung tidak langsung, tapi sistem rekrutmennya sudah terdistorsi oleh hubungan-hubungan kekerabatan. Nah, itu yang PR-PR itu yang mesti kita kaji bareng-bareng kemudian nyari jalan keluar. Yang betul-betul sampai ke dasar, bukan memikirkan besok kita harus memenangkan siapa, tapi harus sampai pada kita kembalikan pada mengapa para pendiri bangsa, para founding parents itu merumuskan dengan kalimat-kalimat kayak tadi. Di luar pendekatan politik, kalau menurut saya social re-engineering itu mungkin bisa diawali dengan langkah apapun untuk memastikan di kemudian hari guru yang ngajar itu yang paling berkualitas. Dan ini empiris, yang mana kalau guru direkrut dari persental 20% teratas, dia dalam setahun bisa ngajar 1,5 tahun ajaran. Mengingat 88% dari kepala rumah tangga di Indonesia itu nggak punya pendidikan S1. Kalau saya sih ngelihat ya mungkin durasi 20-30 tahun ke depan kita harus turunin dari 88% ke 0. Tapi investasinya yang struktural adalah di guru. Karena ini scalability-nya bisa dipertanggungjawabkan. Parenting itu nggak scalable. Teaching itu jauh lebih scalable. Nah kalau sosok yang di sekolah ini berhadapan di depan 20-200 siswa-siswi, dia bisa menularkan ambisi, imajinasi, dan kehokian yang bisa dilatih. Kayaknya nanti diskursusnya akan berubah. Mengarah ke bagaimana kita milih pemimpin. Itu lebih pertama berdasarkan, ya mengutip teman kita, etikabilitas. Kedua, intelektualitas. Baru setelah itu elektabilitas. Nggak diputar balik gitu loh. Nah itu, kayaknya sih masa depan kita oke tuh. Saya ngelihat itu double. I will support di campaign menuju ke sana gitu. Itu mungkin baseline. Kalau kita bisa shortcut gitu, wah. Karena misalnya gini, beberapa teman yang mencoba bikin eksperimen pendidikan dia invest secara sosial tapi kemudian ngajak teman-teman aktivis jadi guru, hasilnya berbeda gitu. Dan kita apresiasi pada berbagai inisiatif sekolah rakyat barangkali juga bisa menghasilkan itu, atau sekolah-sekolah Garuda yang sedang didorong itu, saya kira bisa ke sana. Asal memang tadi intiknya dijaga, jangan dikotori gitu ya. Kemudian tadi guru-gurunya cari yang terbaik. Kalau itu bisa dilakukan secara masif tadi, apalagi sistem menginstall seperti itu, artinya itu menjadi metode pendidikan nasional. Dan ini kan katanya sistem pendidikan nasional mau ditata ulang lewat undang-undang baru. Itu kesempatan, dan menurut saya nggak ada salahnya itu Mas Gita untuk dengan serius
menyusun campaign ini, bicara dengan policy maker, bicara dengan DPR, mungkin ini hal-hal yang barangkali bisa lebih welcome karena tidak langsung menyentuh kepentingan hari ini. Jadi barangkali mereka menerimanya dengan netral. Tapi tadi menurut saya bahkan mengapa muncul tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantoro, muncul tokoh-tokoh seperti Yamin, Dr. Rajiman kan karena hasil dari pendidikan terbaik dan itu yang harus disistemkan untuk tadi mencari jalan keluar yang barangkali memang panjang tapi lebih sustainable karena adanya di sini sama sini kan, bukan semata-mata hari ini atau besok gitu. Betul. Saya sih ngelihat bagaimana Singapura dan Tiongkok dalam satu generasi berhasil mengkonversi diri dari dunia ketiga ke dunia satu. Pertama, ya kalau saya suruh berpikir untuk 30-40 tahun ke depan, bisa lah. Tapi kita perlu satu titik infleksi mungkin. Apakah itu dari pendidikan, dari sosial, atau ya kalau politik paling belakangan lah, kalau menurut saya. Mudah-mudahan para pemegang otoritas di pendidikan baik yang di legislatif maupun di eksekutif itu bisa diajak bicara soal ini. Saya pengen sodorkan satu topik lagi nih, Mas Gita. Siap. Jalan non politik, tapi bisa tadi mungkin mempercepat partisipasi bawah. Kita tahu 1% warga itu sekarang memiliki kekuatan ekonomi sangat dominan. Sementara tadi 40% di bawah itu berkali-kali program segala macam tidak cukup mampu mengangkat mereka. Yang terjadi gapnya makin lebar gitu. Kalau tadi jalan non politik atau beyond politik itu bisa kita dorong. Kita tumbuh sekarang kan bolak-balik angka 5% dan sangat baik Presiden mentargetkan 5% karena tanpa pertumbuhan baik itu nggak mungkin kita mencapai tadi mempersempit gap itu. Tapi pemainnya kan itu aja gitu. Jadi instead of terus-menerus melakukan intensifikasi pemain ekonomi, kita harus punya pikiran lain untuk melakukan pelebaran pelaku ekonomi. Yang 40% itu jangan dianggap sebagai objek untuk diberi santunan-santunan semata-mata, tapi harus jadi aktif. Misalnya yang paling praktikal, bisa nggak kita mengangkat kelompok yang 40% itu dalam ekonomi formal dengan cara diregister, dikasih NPWP, sehingga kemudian punya akses pada perbankan segala macam. Tapi bukan dalam konteks iming-iming politik. We are truly ingin menginvolve mereka, ingin melibatkan mereka sebagai pemain baru gitu. Terus kita juga bicara sama yang 1%. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kan tidak mungkin begini terus-menerus dengan tenang. Karena pasti selalu dibayang-bayangi dengan bayang-bayang yang kita pernah alami bersama-sama dengan traumatik. Mengapa tidak mengambil inisiatif instead of terus-menerus berkontribusi pada proses politik? Kita sisihkan sebagian resourcesmu untuk dorong ini, tapi harus ada satu pengorganisasian yang kredibel gitu. Jadi kita bisa membayangkan pertumbuhan double digit kalau pusat produksi bertambah. Kemudian kemampuan-kemampuan di lapangan, anak-anak muda itu tidak ngantri di kota-kota untuk jadi pekerja informal, tapi juga menjadi produser dari banyak hal. Bukan produser konten, bukan. Kemudian supply chain-nya itu diajak bicara antara 1% dan 40%. Gitu. Itu memerlukan perencanaan yang sistematis tentu saja. Tapi niat itu harus didorong. Dan bila itu dikerjakan, apalagi dibarengi dengan reform di bidang pendidikan, menurut saya itu akan ketemu jalan di mana satu ketika demokrasi itu betul-betul berdampak pada kemakmuran, pada kesejahteraan publik, bukan semata-mata muter di elit yang isinya adalah pertempuran berebut kekuasaan. Kenapa berebut kekuasaan? Karena tadi ternyata makin kesini itu demokrasi menunjukkan siapapun yang dekat sama kekuasaan itu dapat benefit besar. Tapi kalau kita balik bagaimana mengedres yang 40% itu, mungkin sedikit banyak akan ada satu cara pandang baru dan kita akan teruskan
bicara mengenai ini untuk melibatkan betul-betul 40% paling bawah itu. Selama yang paling bawah nggak memperoleh atau meraih pendidikan, selama kita tetap tidak mau mengubah definisi demokrasi, yang mana itu hanya dalam konteks pendistribusian suara, tapi bukan dalam konteks pendistribusian public goods. Ya kita akan begini-begini aja. Tapi kalau menurut saya ke depan, saya berkeinginan dan berkeyakinan bahkan anak-anak muda sekarang tuh kayaknya udah mulai nangkep lah. Dan kita nggak perlu, ya seperti yang Anda bilang lah, hanya perlu 5.500 saja dari 285 juta. Nah, ini kalau saya lihat sangat merupakan golden opportunity kalau secara geopolitik. Karena saya lihat ini bifurkasi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat semakin nyata, perceraian. Dan saya melihat kita tuh bagian dari Asia Tenggara yang memiliki netralitas secara geoekonomi, geostrategis, geopolitik. Ada perkecualian 1-2 negara, tapi kalau menurut saya secara umum 11 negara ini kita memiliki skala dan netralitas yang bisa dimanfaatkan untuk berayun antara Tiongkok dengan Amerika. Nah, kita udah melihat lah bahwasanya Amerika Serikat ini udah hanya mau fokus ke benua Amerika saja, dari Greenland ke paling selatan, karena mereka sudah menyadari keterbatasan mereka terhadap Tiongkok, dan Tiongkok sangat lebih memerlukan kita. Gimana kita memainkan peran? Nyari teknologi dari Tiongkok yang murah, nyari fulus dari Amerika atau Barat. Tapi ini perlu produk pendidikan. Dan kita perlu menunjukkan bahwa kita bisa merangkak di rantai nilai. Kita bisa meningkatkan produktivitas. Dan kalau mau membuahkan pertumbuhan ekonomi 8%, itu nggak terlalu sulit sebetulnya. Ya, theoretically. Untuk naikin 3%, dari 5% ke 8% itu hanya butuh FDI yang lebih banyak sebesar 45 miliar dolar. 3% dari 1,5 triliun itu kan 45 miliar. Jadi FDI yang ada sekarang ditambah aja dengan 45 miliar. FDI kita cuma 30-40 miliar, tambah 45 jadi 85 miliar dolar. Itu pun juga masih jauh di bawah apa yang Singapura datangkan setiap tahun, sejumlah 100-130 atau 140 miliar. Ini karena dua hal. Yang pertama, penegakan hukum. Dua, kapasitas translasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Itu banyak teman-teman bilang selisih tadi itu benar sekali. 5% kan kita berputar sekitar konsumsi saja ya. Tapi kalau mau nurusin ke 8% tadi, penegakan hukum, kepastian policy, kemudian birokrasinya diberesin. Dan translasi dari ketidakpastian. I like the term of dari uncertainty menjadi risk itu bisa dihitung kira-kira gitu ya. Mau berapapun mahalnya gitu. Tapi beyond 8% itu sebetulnya ada ruang tadi. Kalau 40% bisa digerakkan masif gitu. Kemudian kapasitas produksi betul-betul kita genjot dengan serius gitu. Ya mohon maaf nih kepada teman-teman yang main di impor. Kadang-kadang kan keputusan impor itu bukan semata-mata karena kita tidak mampu. Tapi karena pengen cepat menghasilkan sesuatu. Dan saya teringat istilah apa, kenapa sih menunggu nggak bisa gitu. Jadi kita nggak sabar berproses. Kalau kita bisa bangun kapasitas manufaktur, bangun kapasitas produksi pangan, negara yang sepanjang tahun ada air di mana-mana, itu kan sebetulnya akan menambah ruang 8% itu. Dan bukan tidak mungkin double digit kita bisa capai. Tapi tadi pelibatannya harus betul-betul masif dan pemainnya jangan berhenti pada intensifikasi tapi ekstensifikasi. Political economic driver gitu yang bisa mendorong perekonomian. Dan ilmunya ada sebetulnya, orangnya juga ada, tapi mungkin orkestrasinya belum ketemu. Saya pernah ngobrol sama Pak Ginanjar. Pak Gin, waktu generasi Bapak jadi menteri kan sebetulnya birokratnya nggak hebat-hebat amat.
satu kantor itu tamatan SMA. Kalau ada dokter Landes 3 itu dikenal tuh, Bapak dokter Landes ini. Kalau ada tamatan Amerika dibicarakan seluruh gedung. Bapak ini MSc dari Amerika gitu. Tapi karena orkestratornya itu isinya teknokrat-teknokrat hebat gitu, kita maju kencang sekali. Dan saya kira zaman Orde Baru awal itu memang mulanya ada satu masalah, tapi setelah recovery luar biasa. Tapi hari ini Mas Gita kebalik. Masuklah ke ruang rapat eselon 3, eselon 2 tuh. Kita ambil tisu lah, kita lemparkan. Itu kena kepala dokter itu. Saking banyaknya dokter. Jadi birokratnya hebat-hebat, tapi belum menemukan momentum di mana orkestratornya itu one of the best teknokrat atau orang, tentu saja politisi, namanya juga menteri. Tapi kan beda tadi. Kita membayangkan Cina, di Singapura, di Malaysia, even sekarang kan bintang barunya Vietnam kan, Vietnam seperti apa? Luar biasa. Ya. Jadi saya rasa kita meyakini bahwa pendidikan punya pembeda, jadi pembeda, dan pendidikannya bukan semata-mata formal, tapi juga hal-hal yang tadi yang dilalui bersama-sama untuk menjadi satu pemangku leadership role gitu. Jadi gimana nih ke depannya? Where to start? Iya kan? Katanya kita bisa mulai dari mana aja, tapi beberapa waktu ini saya lagi terus menyampaikan pandangan begini. For me udah kepala 6 ya, udah maghrib lah. Sama. Tapi ini maghribnya masih maghrib awal lah gitu. Saya sih milih jadi konten kreator ya sekarang. Jadi saya bilang gini pada teman-teman, seluruh resiko yang ada dari keadaan sekarang, yang paling akan menerima akibatnya adalah kalian. Yeah. Tapi juga seluruh hasil, kalau kita berusaha sesuatu sekarang, Anda juga yang menerima. Jadi you have to start. Tadi mengorganisir diri, berpikir soal-soal yang sifatnya agak panjang gitu, mumpung masih muda gitu. Dan menurut saya kita bisa sampaikan pada mereka, this is your time gitu. Sama seperti tahun 60-an kita melihat Pak Wijoyo CS ya. Kemudian tahun 98 ketika reformasi kita melihat tokoh-tokoh yang menuju kepada demokrasi yang lebih baik gitu. Ini putaran berikutnya barangkali yang kita rindukan adalah tata kelola tuh. Setelah berbangsa 1908, bersatu 28, merdeka atau bernegara 45, 66 membangun, 98 demokrasi. Mungkin ini waktunya untuk tata kelola dalam bahasa cerita di Chinese itu konsolidasi. Karena sebetulnya kita punya semua elemen, tinggal siapa yang punya keberanian meramu. Ya tapi kan nggak punya otoritas. Menurut saya leadership sekarang itu tidak harus, ya itu sangat baik kalau punya otoritas. Tapi sebetulnya dengan kerja network, dengan pola komunikasi begini, we can do something tanpa harus menunggu moral leadership. Moral leadership. Iya kan? Moral leadership. Ya Mas Dirman lah, punya moral leadership. Ini saya mau geser dikit ke pengalaman Mas Dirman sebagai Menteri SDM. Ya kan? Ini kalau kita lihat balik lagi ke Tiongkok. Dia udah membangun 3.700 gigawatt. Amerika 1.350 gigawatt. Indonesia baru 91.000 megawatt. Tiongkok udah punya rencana untuk bangun 4.000 gigawatt lagi. Amerika punya rencana untuk bangun 2.600 gigawatt lagi. Ini dua-duanya gila-gilaan. Karena mereka mau mengejar supremasi dan primasi awal di AI yang sangat membutuhkan energi. Elektrifikasi Tiongkok dan Amerika Serikat itu 10.000 kWh per kapita. Indonesia hanya 1.300. Kita hanya bisa bangun kurang lebih 4.000 megawatt lah setahun. Kalau kita hanya begini-begini aja, untuk meningkatkan elektrifikasi dari 1.300 ke 10.000 supaya AI capable, butuh lebih dari 100 tahun.
Jadi denominatornya harus dinaikin. Kita harus bangun ya kalau bisa 20.000 megawatt per tahun. Gitu. Dan syukur-syukur segalanya yang dibangun yang baru itu terbarukan. Gimana Mas? Ini ngajak nostalgia. Saya dengan tiba-tiba diangkat jadi menteri kan. Siap. I was not technical person di bidang itu lah. Ya. Tapi ini bukan rocket science gitu. Dalam waktu singkat saya baca lagi undang-undang energi, saya baca undang-undang migas, saya undang-undang kelistrikan. Seluruh produk turunannya, sebagian masih belum ada PP-nya. Tapi sebetulnya amanatnya jelas tuh. Bahwa pertama dikatakan energi tidak boleh menjadi komoditas. Artinya pagi-pagi dipungut pajak itu jangan. Kemudian orang dipersulit bikin tuh jangan juga. Yang kedua amanatnya adalah harus ngebut habis-habisan bangun renewable. Itu diamanatkan di undang-undang energi, di undang-undang kelistrikan. Gasnya mesti disimpan baik-baik. Ya. Batu bara untuk kepentingan domestik, migasnya harus hemat, kurang lebih gitu. Tapi yang terjadi sekarang itu kan ketika saya masuk lah, ya masih terjadi sampai sekarang. Nomor satu, kesadaran untuk menjalankan itu tidak ada. Mengapa? Karena kita terperangkap pada short term game. Ya. Gali fosil, gali batu bara, migas disedot tanpa eksplorasi yang baik. Kemudian setiap kali disodorkan proyek-proyek atau program renewable itu selalu dikatakan mahal, masih jauh segala macam. Tapi tadi makin hari makin ketinggalan. Janji kita pada dunia tidak pernah terpenuhi itu. Harusnya kan sekarang sudah 23-25%, sekarang baru 14% barangkali. Jadi sebetulnya potensinya besar. Renewable itu baru kurang dari 1% dimanfaatkan. Tetapi kita mentok pada yang 3 hal tadi. Lingkungan yang koruptif gitu. Polisinya berubah-ubah. Hukumnya tidak jelas. Bahkan siapa melakukan apa itu tidak jelas. Misalnya, bukankah Kementerian SDM itu merupakan regulator, sehingga siapapun yang menerima regulasi itu mesti dijalankan. Tapi dalam kenyataan, kadang-kadang yang diregulir lebih kuat. Sehingga bisa mengatakan, lo jualan harga segini, jangan ke saya. Sana aja gitu. Jadi selama tidak ada satu kesatuan pandangan dari mulai number 1, number 2, presiden, wakil presiden, para Menko sampai kepada Dirut PLN dan Pertamina, menurut saya agak sulit tuh. Dan Pak Gita pernah di Pertamina juga. Jalan keluarnya gampang sekali. Kembali ke undang-undang. Kemudian bikin, masa kita nggak bisa cari 4 orang yang bisa sejalan dengan ini gitu. Nah, terus pertanyaannya penghalangnya apa dong? Seluruh problem ada solusinya. Yang menghalangi kita adalah vested interest gitu. Jadi itu PR kita. Nah, celakanya begini, ngomongin soal pangan mungkin orang membayangkan karena semua orang tahu bagaimana memproduksi pangan. Ngomongin pendidikan semua orang bicara, tapi ngomongin energi just very small, very tiny group of people yang paham gitu. Padahal tadi dikatakan oleh Mas Gita, dampaknya kalau ketinggalan energi itu udah nggak karu-karuan gitu. Jadi kita juga butuh sih pemain di bidang energi itu dari mulai regulatornya, pelaksananya, bisnisnya, yang punya knowledge mengenai impact atau akibat dari ketertinggalan ini. Walaupun tadi secara regulasi sudah dikatakan energi is no longer commodity, tapi dia adalah driver dari pembangunan ekonomi gitu. Yang ini mungkin sekali-kali perlu diingetin lagi sih. Sekarang begini, muncul cita-cita dari teman-teman yang masih di lapangan, masih pemain industri itu. Aduh Pak, gitu sekarang ini sudah regulasinya begitu, kadang-kadang kita juga masih berbagi dengan pihak-pihak yang tidak sepatutnya saya bagi gitu. Nah itu makin tadi undangan kepada investor itu makin berat kan. Padahal the nature of energy business adalah nomor 1 memang long term, yang kedua capital intensive, yang ketiga adalah teknologi heavy. Jadi tiga-tiganya membutuhkan skala global player, walaupun bisa juga orang nasional. Jadi
global player itu kan punya pilihan di berbagai tempat. Kalau Indonesia nggak menarik ya sudah, saya pindah aja. Nah ini salah satu concern kita juga. How do we fix this? Simple sekali tadi, back to undang-undangnya, kemudian singkirkan seluruh elemen-elemen yang terlalu menghalangi dengan vested interest itu. Ya kita bukan malaikat pasti setiap orang punya appetite untuk dapat sesuatu, tapi janganlah appetite itu menghalangi tujuan pembangunan keseluruhan gitu. Kalau menurut saya keterbatasan uang di dalam negeri itu ada. Nih secara makro ya. Kalau kita lihat rasio uang beredar terhadap PDB itu hanya 45%. Ruang fiskalnya juga ya hanya sebatas rasio penerimaan pajak yang hanya sekitar 10%. Jadi kita harus realistis untuk menyadari bahwa ya mau nggak mau kalau perlu modal tuh harus membuka pintu untuk luar negeri itu mau. Dan duitnya ini banyak banget di luar negeri. Tapi mereka perlu keyakinan bahwasanya Indonesia itu kerangkanya besok lebih baik daripada hari ini. Lusa lebih baik daripada besok. Mereka nggak perlu secara absolutis hari ini harus sempurna. Yang penting ke arah yang bener aja. Nah itu kalau menurut saya muaranya itu penegakan hukum. Ya kan? Kalau itu half-hearted penyikapannya, saya nggak yakin kita bisa tumbuh 8%. Hanya berdasarkan konsumsi, domestik, APBN, ekspor-import. I-nya itu, investasinya kunci. Dan kapasitas translasi itu bukan hanya terkait dengan kepastian di birokrasi, pengambilan keputusan dan segalanya, tapi STEM. Karena semakin orang tuh belajar STEM, dia semakin bisa mentranslasi dari ketidakpastian ke risiko yang bisa diukur. Waktu Pak kita di Komisaris Pertamina kan saya di Corporate Secretary ya, kemudian belakangan diminta mendandani supply chain. Saya nolak 3 kali pekerjaan itu karena saya merasa bukan orang dalam lah. Tapi Pak Ari Sumarno almarhum meyakinkan, Pak Tarto waktu itu komisaris masih, tapi juga Pak Budiono, Pak Ibu Sri Mulyani, Pak Sofyan Jalil mengatakan ini soal leadership dan manajemen biasa aja katanya. Oke, saya jalanin. Tapi kembali ini kita mau membahas soal sikap dari para global player gitu. Begitu saya diumumkan jadi kepala unit integrated supply chain, terus mereka pada datang, Chevron datang, waktu itu Mobil masih ada datang juga, ConocoPhillips datang, semua mengatakan I know you, dan this is the time to deal with you directly, with Pertamina directly gitu. Karena sebetulnya banyak sekali nilai tambah yang bisa kita nikmati bareng-bareng daripada harus lewat jalinan trader yang rumit itu. Ya tentu saja kita tahu proses itu tidak berjalan lama, tapi itu sebetulnya satu pengalaman menurut saya. If you have credibility, kemudian tadi polisinya jelas, sebenarnya mencari mitra itu cepat sekali gitu, dan mungkin itu bisa kita project dalam skala the whole energy sector. Betul. Tidak saja migas tapi juga listrik, renewable segala macam. Apalagi faktanya kan memang sekarang financing untuk batu bara sulit ya. Jadi harusnya kita memang mengarah ke sana. Tapi harus meyakinkan bahwa the sole buyer itu kooperatif. Atau ya sistemnya kita tata ulang supaya jelas pembagian antara korporasi sama fungsi korporasi sama utility company atau utility provider oleh negara. Nah itu yang mungkin bisa jadi item besar kalau kita mau sungguh-sungguh membangun kembali atau mempercepat pembangunan energi sektor. Ini Tiongkok itu tiap hari import lebih dari 10 juta barrel minyak. Dan ketergantungan mereka terhadap fosil, saya nggak ngeliat akan turun. Walaupun mereka berduyun-duyun membangun energi terbarukan, karena mereka mau lebih dulu mencapai primasi dan supremasi di AI. Yang penggunaan energinya luar biasa jauh lebih banyak daripada conventional wisdom.
Kalau kita pakai DeepSeek, Gemini, Grok, itu penggunaan energinya 10-50 kali dibanding Google. Dan niscaya ya Tiongkok apapun, mau pakai batu bara, mau pakai minyak, kita harus, yang penting kita harus melampaui Amerika Serikat di AI. Gila ya. Iya, Luar biasa. dan setengah dari importasi minyak mereka itu dari Timur Tengah. Dan kalau kita bisa mikir aja, syukur-syukur eksekusi untuk meningkatkan cadangan dan produksi, liftingnya. Terus kita mikir gimana untuk energi kita, untuk elektrifikasi itu lebih datang dari terbarukan. Keren banget Indonesia. Dan dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan elektrifikasi dari 1.300 kWh per kapita ke 6.000 dulu deh kWh per kapita, itu untuk membangun 400.000 megawatt. Kita butuh $1 triliun. Kalau kita mau meningkatkan ke 10.000 kWh per kapita, ya pakai pendekatan hari ini kita butuh mungkin 2-3 triliun dolar. Sebetulnya mendengar angka-angka tadi ya, energi sektor bisa jadi game changer baru, ya kan? Dan dorong itu kemudian ikutannya akan luar biasa. Iya. Kita ini kan konsumsinya nomor 5 dari bawah tapi. Jadi Brunei itu 10 kali lipat dari kita, Malaysia itu 9 kali lipat dari kita. Yang di bawah kita hanya Timor Leste, Kamboja, Myanmar barangkali. Tapi sama Filipina. Jadi kalau itu bisa dijadikan concern bersama gitu, saya kira you know better lah, fun di mana-mana muncul gitu dan bakal berduyun-duyun. Ya, berduyun. Selama ada kepastian hukum. Dan bahwasanya kita akan membuahkan produk STEM lebih banyak ke depan. Saya yakin tuh. Karena duitnya banyak. Karena Amerika Serikat dan Barat itu udah nyetak duit selama berapa dekade. Dan dengan, ya mohon maaf, mereka meng-weaponize dolar. Ya selama perdagangan minyak itu dilakukan dalam dolar, kebutuhan untuk dolar tuh akan tetap berkesinambungan. Dan itu yang di-weaponize oleh mereka. Makanya ini semakin masuk akal apa yang terjadi di Venezuela dan segalanya gitu loh. Dan ini golden opportunity sebetulnya untuk kita. Seorang teman Amerika itu ngomong begini, sebenarnya Indonesia perlukan tuh tidak harus dekat-dekat sama Amerika, tapi juga tidak harus sebel-sebel sama Cina. Jadi yang penting di mata Cina itu kita tidak terlalu condong kiri kanan, begitupun di mata Amerika. We can play berayun dan dapat tadi teknologi kita bisa ngomong ke Cina, kemudian funding kita bisa ngomong ke Amerika. Nah itu yang gitu-gitu kan memerlukan apa ya? Ya kapasitas berpikir ya, yang lebar gitu, yang kemudian mengambil tindakan yang dampaknya mungkin tidak dirasakan besok lusa tapi generation gitu. Itu PR kita di situ barangkali. Bagaimana menunggu para punggawa itu menjadi negarawan atau menunggu para negarawan jadi punggawa gitu. Sebetulnya seleksi narasi ketahanan pangan dan ketahanan energi itu udah keren banget. Iya kan? Agree. Dan gimana kita bisa memberdayakan tentunya talenta, tapi juga memberdayakan apapun untuk meningkatkan produktivitas dalam konteks pangan dan energi. Dan kita convince tuh, cukup teryakinkan bahwa benar juga tuh. Kalau pangannya kita tergantung mau bagaimana gitu, kalau energinya tergantung mau gimana gitu. Ya kayak beras saja di Sragen tuh kan produktivitasnya 5,5 sampai 7 ton per hektar, tapi di Thailand, Tiongkok sekarang udah 14-15 ton per hektar. Itu dengan pendekatan irigasi yang bagus, precision agriculture yang bagus, pupuk dan segalanya, itu bisa double. Kalau double ya kita bakal jadi eksportir ya salah satu yang terbesar dan surplusnya bisa luar biasa. Nah itu, waduh upside-nya luar biasa ini. Itu tadi seluruh lingkaran-lingkaran strategis itu, ini kebutuhan solusinya, yang sebelah sana ada solusi.
dipagari oleh hashtag tadi. Jadi kalau kita bisa beresin ini aja itu, Paham. ketemu tuh. Paham. Dan we have a bunch of talent ya untuk bisa mencari. Ya memang boleh dibilang sekarang masa transisi, tapi mudah-mudahan satu ketika ada satu kesadaran bahwa waktunya memanen talent-talent yang kita punya itu. Saya sangat suka dengan nosi bahwasanya otoritas politik itu harus di atas economic capital. Iya. Ya kan? Dan saya suka dengan nosi bahwasanya apapun yang kita lakukan ke depan itu harus mengeluarkan money out of politics. Ya kan? Semakin dua hal itu bisa mengarah ke arah yang benar, semakin saya... Gimana caranya Mas kita ya? Karena gini, diskursus mengenai pilkada langsung nggak langsung itu sudah sampai pada level kalau langsung yang dapat rezeki adalah si Anu, kalau tidak langsung yang dapat rezeki si Anu. Jadi aspek uang itu sudah jadi variabel yang seperti given, nggak bisa dihindari gitu. Saya hanya belajar dari sejarah aja. Kesuksesan teknologi, kesuksesan ekonomi, kesuksesan budaya, kesuksesan peradaban, itu hanya terjadi dalam ribuan tahun terakhir. Selama ada keseimbangan antara yang berkuasa dengan yang dikelola. Nah, yang menyeimbangi antara dua unsur tersebut itu adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya seimbang, itu keren banget aktualisasi nilainya. Teknologi, ekonomi, budaya, sosial, dan segalanya. Tapi kalau nggak seimbang, itu terjadi despotisme. Yang di atas semakin berkuasa, tertindas yang di bawah, atau yang di atas lemah, yang di bawah semakin ini, itu yang disebut apa sih, watered, leviathan atau apa. Jadinya keseimbangan ini penting sekali. Dan itu baru terjadi aktualisasi nilai. Jadi kalau saya ditanya ya penegakan hukum. Itu yang bisa memastikan bahwa dua objektif tadi, taking money out of politics, dan tidak mensubstitusi akuntabilitas dengan otoritas. Mas, kita udah 1,5 jam lebih nih ngobrol. Nggak terasa. Terima kasih. Ada pesan-pesan akhir sebagai apapun untuk negara dan bangsa dan teman-teman. Ya, saya ingin gunakan kesempatan ini sekali lagi appeal kepada teman-teman generasi muda, karena 180 warga itu kan tergolong muda ke bawah, 180 juta. Tapi juga kenyataannya adalah lebih dari 100 juta warga memperoleh penghasilan di bawah UMR. Dan sebagian pekerja itu pekerja informal, dan itu adalah generasi muda. If you are not acting, you don't act tentang keadaan ini, kalian semua yang akan terlindas. Jadi menurut saya waktunya untuk betul-betul berpikir mendalam bagaimana kita keluar dari keadaan ini. Dan yang dipesankan Mas kita tadi soal penegakan hukum, soal kesenjangan, soal sustainability adalah your theme, tema-tema Anda, dan I think it's time for you to act. Saya ini jadi kepanggil nih. Informalisasi itu terjadi karena tidak atau kurang terjadinya formalisasi. Dan kurang atau tidak terjadinya formalisasi lapangan kerja itu karena kurangnya penanaman modal. Ya kan? Dan kurangnya penanaman modal itu karena ya tadi yang kita udah bahas berkali-kali. Jadinya dan lucunya kalau di negara maju orang masuk ke sektor informal itu by choice. Tapi kalau di sini no choice. Karena keterpaksaan. Betul. Jadinya yang ya jadi supir ojol, jadi apa itu karena keterpaksaan. Jadi itu involuntary, bukan voluntary. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya lebih banyak belajar dari beliau nih. Mendengar banyak sekali ilmu baru gitu. Terima kasih banyak sekali lagi kita. Ya. Teman-teman, itulah Sudirman Said dari Universitas Harkat Negeri. Terima kasih.